Pada Agustus tahun 1999, mantan Menteri Dalam Negeri Bapak Gamawan Fauzi yang saat itu masih menjabat sebagai Bupati Solok mengalami peristiwa yang menghebohkan saat melakukan perjalanan napak tilas dari Desa Paninggahan ke Lubuk Minturun di Kota Padang. Dalam perjalanan tersebut, rombongan yang terdiri dari Bapak Gamawan Fauzi dan 115 lainnya tersesat di hutan Bukit Barisan setelah mereka diserang oleh tawon tanah. Meskipun jalur yang mereka lewati sebenarnya merupakan jalur umum yang biasa dilewati oleh kelompok mapala, mahasiswa pecinta alam dari beberapa universitas di daerah tersebut, rombongan Gamawan Fauzi mengalami kebingungan dan kemudian tersesat. Tim SAR pun dikerahkan untuk melakukan pencarian setelah rombongan ini tidak muncul di tujuan yang diharapkan. Keberadaan rombongan yang hilang akhirnya terungkap setelah tim SAR berhasil menangkap sinyal dari handy-talkie yang digunakan oleh mereka. Setelah 4 hari berada di dalam hutan, rombongan berhasil ditemukan di sekitar air terjun dalam kondisi yang lemah. Mereka dievakuasi dan cerita perjalanan mereka yang dramatis menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat. Meskipun tersesat di hutan merupakan hal yang wajar dan banyak terjadi, kebingungan mengapa rombongan yang berjumlah besar ini bisa tersesat di jalur yang seharusnya akrab bagi para pendaki dan kelompok alam bebas ini tetap menjadi misteri. Bahkan Gamawan Fauzi sendiri membuat sebuah lagu yang menceritakan pengalaman perjalanan tersesatnya tersebut. Lagu berjudul Si Bunian Bukit Sambuang ini mencerminkan pengalaman dan perasaannya selama peristiwa itu terjadi. Meskipun tidak ada bukti konkret yang menghubungkan peristiwa ini dengan makhluk mistis, cerita ini tetap menjadi salah satu kisah misterius dan menarik untuk diperbincangkan. Apakah kejadian ini benar-benar ada kaitannya dengan orang Bunian? Atau hanya sebuah kebetulan yang terjadi di tengah perjalanan yang rumit? Tetap menjadi tanda tanya yang menggantung dalam ingatan banyak orang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang orang Bunian tersebut. Tetap ikuti video ini sampai selesai. Orang Bunian merupakan cerita mitos yang berkembang di tengah masyarakat Minang dan Melayu di Sumatera hingga Kalimantan. Dalam cerita mitos tersebut, orang Bunian digambarkan sebagai makhluk halus yang memiliki kemampuan supranatural. Mereka terkadang menampakkan diri dan membaur dengan manusia tanpa ada yang menyadari keberadaannya. Dari sebuah jurnal yang berjudul Struktur, Fungsi, dan Nilai Budaya Legenda Orang Bunian Gunung Singgalang Tanah Datar tahun 2013 oleh Yulia Kartika dan kawan-kawan, sifat orang Bunian sangat sulit ditebak dan mereka kerap memberikan bantuan kepada para dukun. Berdasarkan mitos tersebut, orang Bunian berbentuk menyerupai manusia dan tinggal di tempat-tempat sepi, di rumah-rumah kosong yang telah ditinggalkan penghuninya dalam waktu yang lama. Masyarakat Minangkabau meyakini anggapan bahwa jika ada peristiwa orang hilang saat orang tersebut berada di daerah hutan, maka mereka disembunyikan oleh orang Bunian. Ada juga istilah orang dipelihara si Bunian.
yaitu orang yang saat bayi telah dilarikan oleh orang Bunian tersebut. Mitos ini masih dipercaya banyak masyarakat Minangkabau sampai saat ini. Beberapa daerah memiliki kepercayaan tentang makhluk-makhluk Bunian ini. Di daerah Bengkulu, orang Bunian disebut juga sebabah, yang merupakan satu bentuk yang mirip dengan manusia. Hanya saja mereka bertubuh kecil dan berkaki terbalik. Lebih ke daerah pedalaman lagi, ada juga kisah tentang makhluk gugua yang mempunyai perawakan berbulu lebat, pemalu, dan suka menirukan tingkah laku dan perbuatan manusia. Di Gunung Sebelat, Taman Nasional Kerinci, orang Bunian sering disebut Uhang Panda. Istilah Uhang Panda adalah pengertian dari orang yang bentuk tubuhnya pendek. Mereka merupakan makhluk yang keberadaannya telah diketahui sejak puluhan tahun lalu. Namun hingga saat ini sulit menemukan bukti fisik dan otentik tentang keberadaan makhluk tersebut. Keberadaan mereka sendiri sering dilaporkan oleh orang-orang yang secara tidak sengaja bertemu dengan mereka. Selain Uhang Panda, banyak komoditas orang Bunian lain yang dipercaya oleh masyarakat di berbagai daerah. Sebagian kepercayaan tersebut bahkan mengatakan bahwa komoditas masyarakat orang Bunian itu bukan komoditas makhluk halus, namun suatu makhluk yang mirip manusia yang memiliki sedikit perbedaan dengan manusia. Sebagian cerita mengatakan orang Bunian hidup di dimensi yang berbeda dengan manusia dan hanya dapat dilihat ketika mereka mau menampakkan diri. Ketika menampakkan diri, mereka berwujud menyerupai manusia dengan paras yang rupawan. Sebagian masyarakat meyakini bahwa mereka hidup di pedalaman hutan dan bukit yang jauh dari pemukiman warga. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka kerap tinggal di tempat-tempat sepi dan rumah kosong yang telah ditinggalkan pemiliknya dalam waktu yang lama. Di samping itu, ada yang meyakini bahwa mereka mampu tinggal di dekat manusia, bahkan berbagi rumah dengan manusia tanpa disadari. Masyarakat Melayu percaya orang Bunian hidup dalam komunitas besar yang meniru struktur sosial manusia. Mereka dipercaya memiliki kekayaan, klan, dan keluarga sendiri. Orang Bunian cenderung ditakuti karena suka menculik anak-anak dan sering menyesatkan orang di tengah hutan. Mereka dipercayai suka keluar dari hutan ketika menjelang waktu maghrib. Oleh sebab itu, anak-anak dilarang berkeliaran di luar rumah pada waktu tersebut. Selain itu, orang Bunian dipercaya suka menyesatkan manusia di hutan. Biasanya saat hari menjelang maghrib akan tercium aroma harum masakan. Itu adalah pancingan pertama orang Bunian, sekaligus undangan kepada yang tersesat untuk masuk ke perkampungannya. Mereka yang disesatkan biasanya merasa diterima oleh komunitas masyarakat desa yang ramah tersebut. Mereka pun menganggap perkampungan orang Bunian sebagai perkampungan biasa dengan rumah-rumah dan fasilitas umum. Belum ada satupun orang yang berhasil mengejar atau menangkap sosok orang Bunian tersebut. Salah satu cerita melegenda tentang orang Bunian ada di Sumatera. Titik lokasinya di daerah kaki Gunung Kerinci, berada di Jambi. Menurut warga yang pernah melihat sosok itu, orang Bunian memiliki kaki terbalik. Legenda yang tersebar pesat ini hingga sukses menarik rasa penasaran sejumlah peneliti mancanegara. Nama lain orang Bunian dikenal juga dengan sebutan Uhang Panda, khususnya di sekitaran kaki Gunung Kerinci.
Meski sebagian masyarakat Melayu dan Minangkabau percaya akan keberadaannya, eksistensi orang Bunian masih menjadi misteri. Saking melegendanya orang Bunian maupun Uhang Pandak, banyak pihak yang telah mencoba melakukan penelitian dan berusaha melacak keberadaan kaum ini. Namun, cara pandang peneliti berbeda dengan cara pandang penduduk lokal. Alih-alih membicarakan makhluk halus, banyak ilmuwan mencoba meneliti keberadaan orang Bunian dengan asumsi mereka adalah bagian dari primata. Beberapa peneliti misalnya menyebut Uhang Pandak ada bagian dari rantai evolusi yang mereka sebut kera misterius. Peneliti yang paling terkenal di antaranya adalah Debbie Martel, seorang peneliti perempuan asal Inggris yang menghabiskan waktu bertahun-tahun sejak 1994 untuk menyusuri hutan mencari keberadaan Uhang Pandak di sekitar kawasan TNKS Kerinci. Namun, hingga kini belum ada titik terang yang bisa dicapai dari penelitian tersebut. Jadi, menurut teman-teman, orang Bunian atau Uhang Pandak ini benar adanya atau hanya makhluk mitologi yang berkembang ceritanya di tengah masyarakat? Bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video kali ini.